Pada hari ini kita akan menyampaikan press release terkait dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah Bantul. Jadi ini adalah berdasarkan laporan polisi nomor 10/1/2021 tanggal 12 Januari 2021. Ini atas nama pelapor ya, Bapak Supriyadi, dia warga Bambang Lipuro, Bantul. Pasal yang disangkakan itu pasal pemerasan 368, yaitu dugaan tidak pidana barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan hutang. Ancamannya, hukumannya 9 tahun. Kejadiannya pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 3.00 di rumah pelapor, yaitu di Tangkilan Sumbermulyo, Bambang Lipuro. Modusnya dalam hal ini pelaku ini mengaku sebagai wartawan dan mendatangi ke rumah korban. Dia akan mengancam kepada korban, akan menyampaikan ke media massa bahwa korban sudah berzina dan berselingkuh. Mereka sistemnya berkelompok. Mereka itu berkelompok. Jadi ada 6 orang. Ini 3 orang masih kita cari. Di mana 3 orang pertama ini tugasnya adalah membuntuti korban. Jadi korban sebelumnya dibuntuti sampai dengan di daerah Parangtritis. Kemudian setelah dari Parangtritis, korban juga dibuntuti sampai dengan ke rumah korban di daerah Bambang Lipuro. Namun nanti yang melakukan eksekusi itu lain lagi timnya, yaitu tim tadi yang ada 3 orang. Ini namanya Parlu Tajulu, kemudian Sahabat Damaian Siaan, dan Bangun Sehat Martua Manalu. Ini kalau berdasarkan KTP, ini masih kita dalam KTP-nya. Ini ngakunya warga, ada yang warga Wonosari, ada yang warga Banaran Pelayan Gunung Kidul, atau semuanya ngakunya warga Gunung Kidul. Namun kita sudah melakukan pendalaman, kita cek ini masih keaslian KTP-nya karena hasilnya bukan dari daerah Gunung Kidul. Pelaku kemudian, ya, saya lanjutkan. Pelaku setelah mendatangi korban disampaikan seperti itu, yang korban kebetulan pegawai negeri sipil, diajak keluar dengan alasan bahwa di mobil itu sudah menunggu muridnya yang mau pindah sekolah. Di pelabuhan seperti itu, akhirnya korban diajak masuk ke mobil yang sudah siap di depan rumah korban. Nah, disitulah korban mulai dieksekusi. Ternyata tidak ada yang namanya anak muridnya mau sekolah pindah, tidak ada. Di situ korban dimintain uang. Kamu mau saya sebarkan di media atau kamu kasih uang saya? Kebetulan di dompetnya korban pada waktu itu ada uang sejumlah 1.900.000 rupiah. Diambillah uang itu. Dan masih diberikan ancaman kalau memang tidak mau nanti disebarluaskan, harus menyerahkan uang. Akhirnya korban dipulangkan ke kembalikan rumah, mereka pergi. Kemudian tanggal 8 korban ditelepon lagi, diminta mentransfer uang 30 juta. Kemudian ditransfer lagi sama korban cuma 30 juta. Kemudian pada tanggal 9 lagi ditelepon lagi, diminta uang jumlah 20 juta, ditransfer lagi oleh korban 20 juta. Jadi sudah transfer jumlah berapa, sekitar 51 juta. Dan kemudian pada tanggal 12 Januari korban ditelepon lagi, dimintai uang
55 juta. Karena korban memang sudah tidak punya uang, dan akhirnya korban memilih untuk melaporkan ke kepolisian pada tanggal 12 Januari. Kemudian langsung kita tidak lanjuti oleh Pak Kasat Reskrim beserta tim. Akhirnya didapatlah ketiga pelaku ini dengan barang bukti. Ini yang pertama adalah kunci mobil yang dipakai. Jadi korban menggunakan mobil roda 4 Avanza, namanya mobil rental, masuk. Kemudian ini adalah kartu PES. Kita masih cek juga asli atau palsu. Ini adalah surat tugas dari media online yang bersangkutan, buku transfer dari korban transfer. Kemudian ini buku tabungan yang kita sita dari pelaku, ya. Ini HP yang digunakan oleh pelaku. Jadi Nokia jadul, saya tidak tahu apakah maksudnya supaya tidak bisa dilacak dan sebagainya. Dan ini juga hasil yang hasil yang dipakai salah satunya di emas. Dan menurut pelaku uangnya sebagian sudah ditransfer ke keluarganya, keluarga para tersangka. Coba aja dibuka di online, silakan dicek. Koran Mediator ini ada di khusus Jakarta. Kalau untuk ide ini baru aja, belum ada sampai 1 bulan gitu. Jadi kalau mengenai yang tadi dibilang Pak, saya juga belum terima, karena memang kita bukan tujuan kita situ untuk memberi jalan untuk nasihat dan jangan diulangi kembali perbuatan seorang capsek itu terhadap gurunya sendiri, gitu loh. Jadi dia yang menawarkan kita, nggak boleh. Kalau seorang itu dari situ tidak boleh disuap, tidak diperbolehkan. Barang siapapun yang menerima suap berbau apapun, itu tidak boleh. Terus kenapa diterima ya? Saya menyarankan kalau mau bantu kami media ini, silakan aja untuk dibantu untuk cetak, apa bikin iklan apa segala macam. Itulah yang terjadi, makanya terjadi berita seperti itu. Kalau minta bantuan, Terima kasih. Dulu biar terkenal.